biha fid din fatarzuqna biha al-ikhlasa wal yaqin fataj'aluna biha minal abrari wa siddiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluha biyadih wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina mithla ma nawa aslafuna wa syuyukhana wa aba'una salihun fi hadhihi al-qira'ah wa fi hadhihi al-jalsah. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan ibadah kepada Allah, perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah, semua perbuatan taat yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Di sini beliau melanjutkan dengan ayat Al-Qur'anul Karim, lanjutan daripada ayat yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, itu yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang kemarin kita bahas. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekarang beliau melanjutkan dengan ayat yang juga ada di dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan janji atau talinya Allah Subhanahu wa taala jami'an, secara bersama-sama, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau katakan amrun bil i'tisami bidinillah. Ayat ini kata beliau adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hambanya berpegang teguh dengan agama Allah. Makna berpegang teguh tadi at-tamassuk wal akhdhu bihi. Kita kuatkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang datangnya dari Allah, wal akhdhu bihi, dan kita ambil dengan kita lakukan, terapkan di dalam kehidupan kita, wal istiqamatu alaih, dan diistiqomahkan di saat menerapkan apa yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wal ijtima'u ala dzalik, dan bersama-sama saling tolong menulung, saling bantu membantu di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyun anit tafarruq, dan di dalam ini ayat Allah mencegah,
Allah melarang kita untuk berpisah, untuk tidak bersama, untuk berpecah belah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang diperintahkan bersama-sama, yang dilarang itu berpecah belah? Li'annal jama'ata rahmatun, sebab bersama-sama di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, rahmatun, itu akan banyak mendapatkan rahmat dari Allah. Wal firqata azabun, dan perpecahan itu di dalam menjalankan agama Allah akan banyak memberikan satu kerugian, satu hal yang tidak baik. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam hadisnya, yadullahi ma'al jamaah, pertolongan dari Allah akan cepat diturunkan oleh Allah ketika hamba-hamba Allah tersebut bersama-sama, saling tolong menolong, saling bantu membantu, satu ucapan di dalam menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertolongan Allah itu akan cepat datang kalau kita sebagai hambanya menjalankan agama Allah secara bersama-sama, dengan saling mengingatkan kalau ada yang lupa, dengan membantu kalau yang tidak tahu, dengan diajarkan apa yang tidak diketahui oleh hamba Allah yang lain. Sehingga perkumpulan itu, persatuan di dalam agama itu adalah sumber daripada setiap kebaikan dan sumber daripada segala hal-hal yang sifatnya memberikan kedamaian kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini, kalau di dalam pembahasan yang lain, para ulama-ulama terdahulu menjelaskan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita untuk mempunyai sifat ukhuwah, persaudaraan, yang sumber persaudaraan tersebut karena agama. Maka dikatakan oleh para ulama, persaudaraan itu ada dua. Pertama, persaudaraan karena hubungan keluarga, karena hubungan darah, dan ini sifatnya khusus, hanya sesama keluarga itu saja, hanya sesama yang ada hubungan darah itu saja. Ada yang kedua, persaudaraan karena agama, dan ini sifatnya umum, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang ras dan yang lainnya, tapi yang dipandang adalah sama-sama beragama Islam yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena apa? Karena dalam itu ayat ada 4 kalimat sebagai penegasan dari Allah untuk kita selalu bersama-sama, untuk selalu bersatu. Yang pertama kalimat wa'tasimu. Wa'tasimu ini artinya berpegang teguhlah. Yang diperintahkan bukan satu orang tapi semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, berpegang teguhnya yang bisa membuat kita bersama-sama di dalam menjalankan hukum Allah, yaitu bihablillah, pegangannya adalah hukum Allah. Jadi persatuan dalam agama itu akan terwujud kalau yang dipegang adalah tentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat organisasinya, tidak melihat sukunya, tidak melihat bahasanya, tapi sama-sama hukum Allah. Hablullah di sini adalah Al-Quran dan sunnah atau syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jami'an. Ada satu penegasan, dan itu keadaannya adalah keadaan kita berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, secara bersama-sama. Makanya ini ayat subhanallah, satu perintah yang luar biasa dari Allah. Kalau ingin umat Islam ini mendapatkan kemenangan,
mendapatkan pertolongan dalam setiap kehidupan yang mereka lakukan, termasuk dalam ibadah yang mereka lakukan, ingin ada pertolongan yang cepat, maka lakukannya secara berjamaah. Hablullah tadi dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran dan Sunnah tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dengan mengikuti orang-orang yang sudah ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kalau ingin mendapatkan sesuatu yang kita bisa dikatakan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalimat yang ada di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca di dalam sholat, bahkan setiap waktunya. Dan kalau kita bertanya kenapa surat Al-Fatihah yang dipilih sebagai rukun di dalam rukun sholat, padahal surat-surat yang di dalam Al-Quranul Karim banyak, tapi yang dipilih untuk wajib dibaca setiap rakaat di dalam sholat kita, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, adalah surat Al-Fatihah. Dikatakan oleh para ulama, diriwayatkan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ke muka bumi ini, jumlah secara keseluruhan itu terdapat 104 kitab. Jumlah keseluruhan kitabnya Allah yang diturunkan dari langit ke bumi ini ada 104. Unzila ala Syitun, diturunkan kepada Nabi Syith. Nabi Syith adalah putra Nabi Adam, yang lahir itu Nabi Syith tanpa ada saudara kembarnya. Karena Nabi Adam mempunyai anak yang daripada istrinya Siti Hawa. Setiap istri Hawa melahirkan anak itu selalu kembar. Kembar 2 sampai 10 kali melahirkan selalu kembar. Dan ketika hamil yang terakhir, saat melahirkan itu tidak kembar, hanya 1 anak. Itu adalah Nabi Syith alaihi salam. Alasannya kenapa Nabi Syith tidak punya saudara kembar, tidak seperti kakak-kakaknya, karena Nabi Syith inilah yang akan menerima mandat cahaya Nabi Muhammad yang ada di dalam tubuh Nabi Adam. Jadi cahaya Nabi yang ada dalam tubuh Nabi Adam akan dipindahkan kepada Nabi Syith untuk memuliakan Nabi, sehingga Nabi Syith tidak ada saudara kembarnya. Nah, Nabi Syith alaihissalam itu diturunkan oleh Allah 60 kitab. Tapi 60 kitab di sini berupa mushaf, lembaran-lembaran yang terisi kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala Ibrahim 30. Kemudian kepada Nabi Ibrahim diturunkan sebanyak 30. Wa ala Musa qabla Taurah 10. Dan kepada Nabi Musa sebelum diturunkan kitab Taurat ada 10. Jadi jumlahnya sudah 100. 60 Nabi Syith, 30 Nabi Ibrahim, 10 Nabi Musa sebelum turun Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian sisanya adalah 4 kitab tadi, Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Kemudian mereka menjelaskan ma'ani kullil kutub, isi kandungan dari setiap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, yang tadi jumlahnya ada 104, semua isi kandungannya itu majmu'atun fil Quran, tercakup di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir, isi kandungan Al-Quran itu mencakup akan isi kandungan kitab-kitab Allah yang lain. Wa ma'anihi majmu'atun fil Fatihah, dan semua isi kandungan Al-Quranul Karim itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Oleh sebab itulah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Bukan hanya ada di awal Al-Quran, tapi semua makna kandungan ayat Al-Quranul Karim secara global itu terdapatnya di dalam surat Al-Fatihah.
Bahkan kalau diperinci lagi, diperkecil lagi kata ulama, semua makna-makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah tercakup isi kandungannya di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim menjadi ayat yang terhebat yang kita dianjurkan untuk selalu membaca basmalah di saat kita melakukan aktivitas selama itu bukan perbuatan dosa. Kemudian lagi kalau diperkecil lagi kata ulama, wa ma'aniha, dan makna-makna yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim tercakup isi kandungannya fi ba'iha, di dalam huruf ba-nya. Huruf ba yang ada dalam ayat Bismillah. Jadi ba di situ maknanya bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Dengan berkah aku, apa yang telah terjadi itu sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi maka aku akan jadikan. Itu makna hebatnya daripada kandungan Al-Quranul Karim. Semuanya ada dalam Al-Fatihah, diperkecil lagi ada dalam basmalah, diperkecil lagi ada dalam huruf ba daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang dimaksud isi kandungan tadi bukan secara terperinci, tapi secara global, dengan sifatnya menyeluruh, makna-makna secara umum itu dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena semua ayat-ayat Al-Quran yang isinya membahas tentang pujian kepada Allah, yang isinya membahas tentang bersyukur kepada Allah, itu tercakup termasuk dalam kalimat Alhamdulillah. Jadi semua ayat-ayat Al-Quranul Karim yang maknanya membahas tentang berpuji, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, itu tercakup dalam kalimat Alhamdulillah. Kemudian setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membahas tentang makhluk Allah, yang membahas tentang ciptaan Allah, itu tercakup di dalam kalimat Rabbil Alamin. Karena arti Rabbil Alamin adalah Allah yang memiliki alam semesta, termasuk yang ada di alam semesta adalah makhluk Allah. Jadi bahas tentang langit, yang membahas tentang bumi, bahas tentang lautan, bahas tentang daratan, gunung, dan semua ciptaan Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, itu masuknya dalam kalimat Rabbil Alamin. Kemudian setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membahas tentang rahmat Allah, yang membahas tentang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dalam kalimat Ar-Rahman. Jadi makna Ar-Rahman itu mencakup semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang membahas tentang ampunan Allah, yang membahas tentang maaf dari Allah kepada hamba-hambanya, rahmat Allah, itu masuk dalam kalimat Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim itu maknanya tentang ayat-ayat yang membahas tentang ampunan Allah, al-afu minallah, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap ayat-ayat yang membahas tentang keadaan hari kiamat, apapun ayatnya yang isinya membahas tentang keadaan hari kiamat, sifat-sifat yang ada di hari kiamat, itu masuknya dalam ayat Maliki Yaumiddin. Karena Maliki Yaumiddin, raja di raja, Allah itu raja di hari kiamat. Kemudian setiap ayat-ayat yang membahas tentang hidayah, yang membahas tentang doa, yang membahas tentang untuk kita selalu mantap di dalam agama Islam, mantap di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk di dalam makna kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu maknanya mencakup semua ayat Al-Qur'anul Karim yang isinya membahas tentang hidayah, yang isinya membahas tentang doa, yang isinya membahas tentang untuk selalu berada di jalan agama Allah, selalu berpegang teguh dengan agama Islam. Itu tercakup dalam ihdinas siratal mustaqim. Kemudian setiap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang sifatnya orang-orang yang Allah cintai,
dari para anbiya, dari orang-orang yang mati syahid, dari orang-orang soleh. Maka itu ayat-ayat yang membahas tentang orang yang Allah cintai, maknanya tercakup di dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Ya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang soleh. Kemudian setiap ayat yang di dalamnya membahas tentang murka dari Allah, ancaman dari Allah, siksaan dari Allah, itu termasuk dalam kalimat ghairil maghdubi alaihim. Jadi ghairil maghdubi alaihim maknanya itu membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang isinya tentang murka Allah, yang isinya tentang ancaman, yang isinya tentang siksaan dari Allah. Kemudian yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan kalimat waladdallin itu maknanya membahas tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang membahas tentang orang-orang yang membuat sesuatu yang baru bertentangan dengan hukum Allah, membuat sesuatu yang baru bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, atau dia juga yang selalu mengikuti nafsunya, selalu mengikuti syaitannya. Maka semua makna-makna ayat tersebut tercakup dalam kalimat waladdallin. Maka dalam ayat ini itulah kehebatan Fatihah, dan setiap saat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Dari ayat itu kita meminta kepada Allah jalan yang telah Allah yang berikan nikmat, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka itu ketika berjalan, mereka berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan hukum Allah, dan mereka berpegang teguhnya secara bersama-sama. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim itu permintaan kita kepada Allah akan perintah Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu kita baca setiap saatnya dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab itulah dalam surat Al-Fatihah disunnahkan setelah baca Fatihah ada kalimat amin. Kenapa? Karena di akhir surat ada doa yang doanya singkat tapi maknanya mencakup untuk kita mendapatkan kebaikan dari Allah dengan datang pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita meminta untuk diberikan selalu berpegang teguh dengan hukum Allah dan melakukannya secara berjamaah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi pertolongan akan datang dengan cepat oleh Allah kalau kita selalu berpegang teguh dengan hukum Allah. Yang kita pegang pertama hukum Allah, kemudian berpegang tadi kita lakukan secara berjamaah. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, lanjutan ayat Ali Imran ayat 103, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat persaudaraan yang telah Allah berikan. Itu nikmat kepada hambanya setelah sebelumnya mereka itu mengalami yang namanya permusuhan yang sangat hebat. Itu yang terjadi di kaum orang-orang Madinah antara kaum Aus dan kaum Khazraj, yang mereka diganti namanya oleh Nabi menjadi Ansor. Dulunya kaum Aus, dulunya kaum Khazraj. Ini suku Aus dan suku Khazraj. Mereka tuh sangat hebat permusuhannya. Mereka saling bunuh, mereka saling menyakiti, saling merampas harta, saling merusak, saling apapun daripada hal-hal yang jelek. Sampai datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah turunkan kepada Nabi Al-Quran, sehingga Allah dengan perantara Nabi mengembalikan mereka menjadi
bersatu. Allah satukan hati mereka, dan sehingga mereka yang tadinya bermusuhan menjadi persaudaraan, yang tadinya ada kebencian sehingga tidak ada lagi. Itu nih maksud. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan, dulunya kalian itu memusuhi, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan di antara hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah ini menjadi bersaudara. Jadi ini ayat daripada setelah kita berpegang teguh dengan perintah Allah, diingatkan juga kenapa harus bersama-sama. Karena dulunya di masa-masa awal Islam, mereka itu setiap suku bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena mereka membawa ini suku aku, ini bangsa aku. Mereka tidak membawa agama, sehingga diutuslah Nabi Muhammad dan dibuatlah mereka untuk tidak lagi membawa suku, bangsa dan yang lainnya, tapi yang mereka bawa adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi bersaudara. Bahkan namanya pun Nabi ganti, tidak ada lagi yang namanya suku Aus, tidak ada lagi yang namanya Khazraj, tapi mereka menjadi satu nama, yaitu Ansor, orang yang menolong Allah dan orang yang menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berjalan di jalan yang telah ditempuh oleh Nabi. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad kepada hambamu, inilah jalan yang kalau kalian ingin mencari ridhonya aku. Walladzi ayyadaka binasrihi, karena Allah lah yang memberikan kekuatan pertolongan kepada hambanya dan rasulnya. Wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang menyatukan hati. Jadi ininya kalau kepengen orang itu yang tadinya bermusuhan bisa menjadi satu, maka setelah adanya pemikiran yang sama juga minta sama Allah, minta disatukan hati. Kayak salah satu doa yang sering dibaca oleh guru-guru, ulama-ulama, orang-orang tua terdahulu, wa alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina, ya Allah satukan hati-hatinya kami, perbaiki keadaan di antara kami. Kenapa? Karena itu yang bisa membuat kita tidak lagi membawa suku kita, tidak lagi membawa organisasi, tidak lagi membawa apapun, tapi kita bawa adalah agama, sama-sama yang beriman kepada Allah. Kan dalam ayat ini Allah mengatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kalian mengeluarkan apa yang ada di atas muka bumi semuanya, ma allafta baina qulubihim, kalian tidak bisa membuat hati orang itu bersatu dengan hati kalian. Ditunjuk pun apapun, misal satu orang kita kasih semua yang kita punya, itu tidak bisa membuat hati dia sama dengan hati kita. Walakinnallaha allafa bainahum, yang buat orang itu bisa punya satu tujuan, hati mereka bersatu, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati orang kepada hati orang yang lain untuk punya sama tujuan, yaitu sama-sama berjuang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan saling tolong menolong. Bahkan dulunya mereka itu Allah tegaskan, kalian itu kalau tidak ingat mestinya bersyukur, kata Allah sama dengan perantara Nabi, wa qad kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian itu dulunya berada dalam ujung jurang daripada api neraka, fa anqadhakum minha, tapi yang menyelamatkan kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya Rasul yang mengajarkan tentang tauhid, yang mengajarkan tentang perbuatan taat. Maka Allah hanya meminta kepada hambanya untuk bersyukur atas nikmat tersebut dan mengetahui hak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar, menyelamatkan dia dari kesusahan, yang dulunya berada di dalam kesesatan, yang dulunya bermusuh-musuhan. Allah berikan nikmat, akhirnya tidak sesat. Allah berikan nikmat, akhirnya bersaudara. Allah berikan nikmat, akhirnya bersatu. Ini juga bagian nikmat Allah yang perlu disyukuri. Jadi bukan hanya rezeki makanan, bukan hanya rezeki minuman, tapi yang namanya persaudaraan, yang namanya persatuan, yang namanya diselamatkan dari kesesatan, yang namanya diselamatkan dari hal-hal yang jelek, itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah juga kenapa setiap salat kita baca ihdinas siratal mustaqim, karena minta
kita ini selalu diberikan hidayah agar selamat dari kesesatan, agar selamat dari kesalahan, dan juga mintanya kita ini selalu disatukan hati kita dengan hamba-hamba Allah yang lain. Makanya semuanya diwajibkan baca dengan kalimat yang sama, karena permintaan mereka supaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna kenapa Al-Fatihah dibaca setiap saat, agar adanya sama tujuan mereka kepada Allah, sehingga timbat hati mereka bisa bersama, bisa bersatu di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Beginilah cara Allah menjelaskan tentang tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tahtadun, agar kalau kita merenungi, kita meresapi, membuat kita akan selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 103 yang kita bahas, yang beliau sebutkan dalam kitab ini, mengingatkan kepada kita tentang untuk selalu menjaga kebersamaan, menjaga persatuan dengan memegang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selalu mensyukuri atas nikmat yang dulunya kalian bermusuhan, sekarang menjadi bersaudara. Yang dulunya kalian berada di dalam kesesatan karena menyembah patung, karena menyembah matahari, Allah selamatkan dengan Allah kasih hidayah melalui perantara Rasulnya. Itu yang harus kalian selalu syukuri, sebab itu nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bagaimana itulah sholat jamaah paling dibaguskan dilakukan secara berjamaah, sebab sholat itu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita setiap hari. Kalau puasa tidak, kalau zakat tidak, kalau haji tidak. Sehingga kenapa disyariatkan berjamaah, dan Nabi pun sangat senang sholatnya berjamaah, karena tadi pertolongan Allah akan cepat ketika berjamaah. Nah, pahala yang kita dapatkan dari sholat ini akan banyak kalau kita lakukan berjamaah. Bahkan sholatnya kita bisa sampai kepada Allah, doanya kita yang dibaca secara berjamaah lebih cepat dikabulkan oleh Allah kalau secara berjamaah. Itulah kenapa hanya di dalam sholat ibadah wajib yang ada dikerjakan secara berjamaah. Sampai diriwayatkan oleh ulama, ketika hamba Allah yang sholatnya berjamaah itu, Allah melihat mereka. Yang pertama kali Allah lihat adalah imam. Kalau imamnya orang soleh, maka dengan sebab imam tadi, semua makmum yang menjadi makmumnya sholatnya mereka diterima, dosanya mereka diampuni. Kalau dilihat ternyatanya imamnya belum soleh, maka Allah melihat makmum-makmum yang ada di belakang itu imam. Kalau ada di antara makmum-makmum tadi walaupun satu orang yang dia adalah orang soleh, maka dengan sebab makmum yang soleh ini walaupun satu, semua makmum yang ada di kanan, di kiri, di depan, di belakang, bahkan imamnya, salat mereka diterima, dosa mereka diampuni. Kalaupun dilihat ternyata belum ada makmum yang soleh, maka Allah tetap menerima salat mereka, Allah tetap mengampuni dosa mereka. Sebabnya apa? Karena mereka bersama, karena mereka bersatu ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adalah salah satu cara kalau ingin cepat amal ibadah kita ini diterima oleh Allah, melakukannya secara berjamaah, melakukannya secara bersama-sama. Itu yang dimaksud juga penerapan dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan karena imamnya ini belahi akhirnya. Jadi yang dilihat adalah hukum Allah, yang dilihat adalah patokannya Al-Quran dan juga sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa disatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaudarakan dengan persaudaraan yang baik, sehingga kita sama-sama saling tolong menolong, saling bantu membantu untuk kita bisa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang ingin tanya silakan.